Assalamualaikum teman-teman, saya Eli Siti Aisyah, mahasiswa semester 7 Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Setelah pekan kemarin saya melaksanakan KKN di siklus 1, kali ini saya akan melanjutkan kegiatan KKN saya di siklus 2. Kegiatan pada siklus 2 ini berfokus pada pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Tugas saya pada kegiatan siklus 2 ini adalah melakukan wawancara dan observasi kepada 2 orang guru atau 2 sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Alhamdulillah saya sudah sampai di SMP Negeri 26 dan sudah bertemu dengan Ibu Siti Solihah dan akan melakukan wawancara. Di sini maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait pembelajaran sekolah selama masa sekarang. Terima kasih atas kedatangannya. Mungkin dalam kegiatan wawancara ini saya sedikit memberikan informasi seperti yang sudah kita ketahui. Sekarang memang pembelajaran selama masa pandemi itu dilakukan dengan cara online daring, yaitu sesuai dengan anjuran pemerintah kita melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, disebutnya pembelajaran jarak jauh PJJ. Jadi seperti itu, berarti PJJ yang diberikan pada anak-anak. Saya ingin tahu aplikasi apa yang diberikan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran yang diberikan pada anak. Terkait aplikasi, memang di sekolah itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dan memang dikuasai oleh guru mapel tersebut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Biasanya yang kita lakukan itu ada berbagai aplikasi, mulai dari WA Group, mulai dari Google Classroom, kemudian ada juga yang menggunakan Zoom Meeting, ada juga yang menggunakan aplikasi lain, misalkan pembelajaran medianya itu melalui YouTube. Ada, jadi guru melakukan video secara live via YouTube ataupun offline, tapi nanti di-share gitu oleh anak-anak. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang digunakan, hanya memang sesuai saran kepala sekolah. Jadi guru itu memberikan pembelajaran secara online tidak kaku dalam satu aplikasi. Yang jelas mana yang dikuasai oleh guru tersebut dan yang membuat nyaman antara guru dan siswa. Nah, biasanya selama PJJ online itu ada kontrak belajar guru antara guru dan siswa. Jadi siswa itu mengetahui apa yang mau dilaksanakan selama pembelajaran 1 tahun. Jadi ada jadwalnya ini, kalau Senin apa misalkan atau Selasa di mana? Ada. Itu ditentukan juga oleh kurikulum. Hanya maksudnya terkait kontrak belajar, metode atau aplikasi yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi diketahui oleh anak-anak. Terkait aplikasi tersebut, Bu, adakah kendala yang dirasakan oleh guru atau siswa selama PJJ tersebut? Kendala itu pasti selalu ada yang dialami oleh guru maupun siswa. Selama ini banyak diasumsikan anak seolah-olah menjadi korban gitu. Ya. Kendalanya misalkan dari penyediaan fasilitas wifi, internet yang kadang-kadang menjadi bumerang untuk anak-anak dan orang tua yang tidak mampu. Itu kalau hasil penelitian kami di sekolah, kendala dari masalah fasilitas HP atau laptop itu hampir 99% anak mempunyai fasilitas itu. Jadi hanya sekitar 1 atau 2 orang siswa yang tidak mempunyai fasilitasnya. Dalam proporsi itu 1-2 siswa dalam satu kelas? Enggak, secara keseluruhan. Jadi misalkan dari 100 orang siswa nih, kita survei hanya 2-3 orang siswa yang tidak mempunyai fasilitas HP atau laptop. Itu kendala dari siswa. Nah, kalau kendala dari guru biasanya karena mungkin kita terbiasa melakukan pembelajaran tatap muka, ada sebagian juga guru yang memang harus dituntut melek IT, ada yang memang jadi speed guru itu kan berbeda-beda. Jadi kendalanya di guru sempat bingung juga mau metode seperti apa supaya pembelajaran itu tetap efektif gitu. Jadi tersampaikan pada anak didik. Jadi mau guru mau siswa sebetulnya kendala teknisnya itu pasti selalu ada. Dan yang paling membuat permasalahan buat guru itu ketika informasi pembelajaran itu diterima oleh siswa itu searah.
Jadi kita nggak bisa secara, kalau bahasa psikologis nama, apa anak itu paham atau tidak. Kalau pembelajaran tatap muka kan bisa kelihatan anak mengerti dengan cara evaluasi penugasan. Nah, kalau misalkan secara online, tugas itu kan kita nggak bisa dilihat langsung, dikerjakan oleh anak atau dibantu oleh orang tua atau saudaranya. Yang penting ya karena ketercapaian kurikulum itu tidak bisa 100% terlaksanakan, jadi ya dengan segala keterbatasan dan kekurangan akhirnya ya seadanya untuk kendala-kendala. Dengan kendala-kendala seperti yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya, adakah solusi yang pernah dilakukan oleh sekolah Bu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Alhamdulillah kami selaku pihak sekolah berusaha mencari solusi terbaik untuk anak yang sama sekali tidak bisa mengerjakan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita di sekolah ada ratusan laptop yang disediakan berikut dengan wifi yang sudah tersedia. Jadi kita memenuhi standar prokes yang ada. Bagi siswa yang terkendala biasanya kita umumkan kalau di kelas. Jadi di kelas itu ada berapa persen anak yang terkendala melakukan PJJ, silahkan bisa datang ke sekolah dengan aturan tidak lebih dari 10%. 10%. Jadi masing-masing per kelas itu mungkin ada 1-2 anak lah yang mengikuti kegiatan PJJ di sekolah. Alhamdulillah mereka merasa terbantu dari segi fasilitasnya, baik itu laptop, baik itu kendala wifi-nya. Selama ini yang sebetulnya menjadi kendala terbesar dari siswa itu masalah motivasi belajar. Kalau secara motivasi kegiatan di luar ya kita memfasilitasi, alhamdulillah sekolah sebetulnya bisa. Hanya sekarang terkendala PPKM, jadi kegiatan PJJ itu sedikit kita tangguhkan lagi gitu karena memang aturan protokol kesehatan yang memang harus kita jaga. Tapi sebetulnya selalu ada solusi yang bisa kita tawarkan pada siswa atau orang tua agar jangan sampai kegiatan belajar secara online ini dijadikan alasan belajar tersendat. Pasti selalu ada solusi. Sekolah memfasilitasi ya untuk kendala-kendala seperti ini. Jadi berarti Bu, kalau bisa saya simpulkan dari wawancara barusan, melihat dari aplikasi yang diberikan sekolah, yang digunakan sekolah, terus kendala dan solusi yang telah diberikan oleh sekolah, dapat saya simpulkan harapan sekolah mungkin peningkatan motivasi belajar ya para siswanya ya Bu ya. Iya, betul sekali, karena memang intinya kita kan ingin terbentukkan karakter siswa. Jadi dalam kondisi yang tidak diinginkan pun, dalam kondisi pandemi COVID, gimana caranya anak tetap bisa termotivasi, belajarnya bisa lebih kreatif, bahkan banyak ilmu-ilmu juga yang bisa kita pelajari gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan sama-sama antara guru dengan siswa bisa saling menyemangati dan memberikan motivasi. Sambil kita tentunya berdoa mudah-mudahan kegiatan ini sekolah bisa segera tatap muka kembali lah, pandemi berakhir. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh anak-anak ini, rindu pembelajaran di sekolah lagi. Harapan terbesar kita yang ya sebagai seorang guru. Baiklah Bu Siti, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan observasi sekolah pada siklus 2 ini masih berlanjut di hari kedua. Kali ini saya mengunjungi PAUD Saung Ulin yang berlokasi di kawasan Gerkalong. Di PAUD Saung Ulin, saya bertemu dan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Apik. Alhamdulillah saya telah sampai di sekolah teman saya di PAUD Saung Ulin. Saya ditemani dengan ibu gurunya Bu Apik. Bu Apik, kita ngobrol sebentar, kita bincang-bincang tentang masalah pendidikan untuk anak usia dini Bu Apik. Untuk saat ini Bu Apik, pembelajaran yang diberikan di Saung Ulin, di PAUD Saung Ulin, seperti apa Bu Apik? Alhamdulillah selama pandemi ini berlangsung kita memberikan pelajaran
disambung ini dengan daring sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kenapa itu? Karena salah satu aturan yang mesti harus kita taati selama pandemi COVID ini. Seperti sekolah yang lain mungkin berarti pembelajaran yang diberikan melalui PJJ ya Bu Apik ya, di daring virtual atau virtualnya. Aplikasi yang digunakan bagi media pembelajaran pada anak-anak apa saja Bu Apik? Oh iya, alhamdulillah selama daring ini kita menggunakan grup WhatsApp tentunya dengan video call. Kita juga menggunakan Google Meet, kita juga menggunakan Zoom meeting. Nah, alhamdulillah itu masih bisa kita laksanakan selama ini dan berjalan dengan lancar. Oh iya. Metode apa Bu Apik yang paling disukai oleh anak selama masa PJJ ini? Selama pengalaman saya mengajar di sini, metode yang paling sekali disukai oleh anak-anak yaitu Google Meet, di mana mereka itu bisa bertegur sapa, bersenda gurau dengan teman-temannya walaupun hanya melalui virtual, iya. Tetapi untuk media pembelajaran yang lebih spesifik, kita biasanya menggunakan WhatsApp group. Nah, di situ kita bisa lebih dekat terhadap anak-anak dan materi lebih tersampaikan. Seperti itu. Kalau yang ini Bu Apik medianya apa namanya nih? Ini namanya sandpaper number, di mana anak-anak dilatih panca inderanya, salah satunya ini Meraba dengan meraba, ya, dengan meraba. Nah betul, ini meraba dengan lumayan kasar juga. Nah ya, ini ya. ya betul sampai mengenal angka. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, diurutkan. Ya diurutkan. Terus tangannya harus 3 seperti ini, jari-jarinya. Nah kita seperti ini cara memakainya. Nah satu. Nah seperti itu. Ya diulang seperti itu. Selama masa PJJ ini, adakah kendala yang dihadapi Bu Apik? Itu ada dong, malahan ya banyak juga sih kasus ya, temuan yang kita hadapi selama masa PJJ ini. Di antaranya yaitu anak kurang stimulus dengan baik. Nah, itu terus terkadang materi kurang tersampaikan dengan baik. Ada juga kita itu kesulitan untuk mengevaluasi tentang perkembangan pencapaian anak. Karena kenapa seperti itu? Karena mereka itu belajarnya dengan orang tua. Nah, mungkin itu salah satu kesulitan atau kendala yang kita hadapi selama PJJ ini. Mungkin disiplin waktu juga ya, itu salah satu kendalanya. Bagaimana cara Bu Apik mengatasi ini? Adakah trik-trik khusus atau apa nih upaya Bu Apik supaya kendala itu diminimalisir? Nah, kendala solusi yang terbaik yang pernah kita lakukan yaitu jalan satu-satunya dan jurus yang terakhir yaitu home visit. Kita dengan terpaksa dan juga menggunakan protokol kesehatan tentunya melakukan home visit kepada siswa yang mempunyai kendala-kendala. Oh iya. Yang terakhir Bu Apik nih ya, harapan Bu Apik untuk pendidikan anak usia dini sekarang. Harapannya yaitu mungkin umum ya sama yang lain, bahwa pandemi ini cepat-cepat berlalu, di mana saya sangat berkeinginan sekali untuk sekolah itu normal kembali dan mereka, umumnya anak-anak ya, anak-anak usia dini bisa berbaur lagi, bersosialisasi lagi, dan guru-guru bisa mengajar secara maksimal, karena bertatap muka itu alangkah lebih indah dan lebih baik. Seperti itu mungkin. Umum itu punya banyak ya. Ya betul. Harapan kita semua itu pandemi cepat berlalu, Insya Allah. dan anak-anak bisa sekolah normal seperti biasa Betul, ya, betul, tumbuh betul. kembangnya bagus dan meningkat gitu ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.